Udah Pak, udah ya. Makasih deh kalau gitu. Tapi lain kali saya ya yang bayar. Oh, siap Pak Rungkat. Ya udah deh kalau gitu. Halo guys, para fans .design. Ketemu lagi di prediksi cerita film .design. Kali ini cerita ngasalnya bakal lebih seru. Tonton sampai habis ya, karena ada kejutan di akhir video. Setelah mendapat sate gratis dari akal cerdik Pak Rungkat, akhirnya peot. Dan bapaknya kembali lagi ke masjid untuk makan sate. Karena mereka berdua sudah sangat lapar. Dalam perjalanan Peot memuji bapaknya yang punya bakat mengelabui Pak Lurah. Dan Peot pun bertanya, "Pak, seandainya Pak Lurah tadi mau dibayarin, emang Bapak ada uang?" Pak Rungkat pun tertawa dan mengatakan, "Gue bakal pura-pura lupa bawa uang." Peot pun tertawa kecil, "Lain kali jangan gitu, Pak. Takutnya kita sial nanti, malah Bapak yang malu." Dan Pak Rungkat pun berkata, "Ya udah kali ini aja karena sudah lapar." Akhirnya setelah sampai masjid, mereka berdua pun makan sate yang tadi dibelikan Pak Lurah. Peot sangat senang, bisa makan enak. Sate yang dibelikan Pak Lurah hampir habis dimakan dan mengatakan ke bapaknya, "Kalau satenya enak, Pak, tumben Peot makan enak." Pak Rungkat pun mengatakan, "Ya udah, lu habisin kalau enak," sambil mengatakan, "Itu Pak Rungkat sedikit sedih karena malam ini bisa makan. Bagaimana dengan besok? Apakah akan ada yang dimakan?" Peot yang melihat bapaknya sedikit sedih pun bertanya kenapa bapak kelihatan sedih. Kemudian Pak Rungkat bilang, "Gak apa-apa kita makan, terus setelah itu lu azan Isya, karena sebentar lagi mau Isya." Peot pun mengatakan, "Iya Pak." Setelah selesai dia pun cuci tangan dan bersiap untuk azan. Setelah itu Peot pun azan dalam keadaan perut kenyang. Tapi walaupun sudah kenyang, tetap aja suaranya serak-serak becek. Yang bisa membuat orang yang mendengarnya tidak nyaman karena teriakan azannya menusuk kuping hehehe. Selesai itu, sholat pun dimulai. Semua tampak datang ke masjid untuk berjamaah yang dipimpin oleh Pak Haji sebagai imamnya. Kemudian selesai sholat Isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Selesai sholat, para pemuda duduk di teras masjid. Di sana sudah ada lengkap geng 4G. Dan ada Bang Topan juga. Kona menceritakan kalau dia diusir dari rumah gara-gara ketahuan beli nasi uduk oleh ibunya. Bang Topan yang mendengarnya pun kasihan. Lalu mengatakan, "Lagian, kenapa udah gede kagak puasa?" Kona mengatakan tidak biasa. Karena dari dulu sering diajakin mokel sama Robi. Mendengar itu, Robi memotong pembicaraan dan mengatakan, "Enak aja lu, kok nyalahin gue? Tuh si Dot yang sering ngajakin lu." Don pun kaget dan mengatakan, "Bukan saya, Kona aja yang imannya lemah tuh. Main nyalahin orang." Kemudian Bang Topan menengahi mereka dan mengatakan, "Sudah jangan pada berdebat dan menasehati Kona dan yang lain. Puasa itu setahun sekali. Coba aja belajar puasa dulu, agar terbiasa. Kayak gue nih. Walaupun baru mulai puasa tetap kuat. Bener gak Yot?" Sambil mengarahkan pembicaraan ke Peot. Peot mengatakan, "Iya bang, bener. Harus biasain lapar biar kuat puasa." Saat Peot bicara, Robi memperhatikan baju koko yang dipakai Peot. Dan Robi pun mengatakan, "Yot, baju lu kok bagus? Lu beli di mana?" Peot mengatakan, "Gue beli di pasar kemarin sama bapak." "Kenapa emang Bi?" Kemudian Robi bilang, "Oh ya nggak apa-apa. Soalnya baju yang gue jual ada yang hilang 2. Kirain elu yang ambil." Dan Peot pun mengatakan, "Enak aja, ini baju gue." Setelah itu, Robi bilang lagi, "Oh ya udah, kalau itu baju beli di pasar. Soalnya ini kan bulan puasa. Kalau sampai kita ngambil barang orang tanpa izin, itu namanya mencuri. Dan mencuri itu perbuatan dosa dan bakal dihukum di neraka." Mendengar itu, Peot pun takut. Lalu dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Sebenarnya ini baju lu, Bi. Tadi waktu gue lihat baju lu malah pergi. Jadi belum sempet dibalikin." Terus Robi mengatakan, "Terus kenapa lu pakai? Pokoknya lu harus bayar, itu harga 100.000. Lu bisa bayar nggak?" Peot bilang, "Maaf Bi, gue nggak punya uang buat berbuka. Besok aja gue nggak tahu mau makan apa." Robi pun nggak mau tahu. Lalu bilang, "Pokoknya lu harus bayar, kalau nggak bisa lu cicil deh." Mendengar itu, Bang Topan memotong pembicaraan dan bilang, "Ya udah, bajunya Peot biar gua yang bayar.
besok gue bawain uangnya Bi. Peot yang mendengarnya pun tersenyum dan mengatakan, makasih bang, gue janji kalau gue ada duit, gue pasti ganti. Lalu Bang Topan mengatakan, ya udah jangan dipikirin, besok gue bayar bajunya dan lu nggak usah ganti. Dan Peot pun mengucapkan terima kasih ke Bang Topan. Sementara itu, di dalam masjid ada Pak Haji dan Pak Rungkat. Pak Haji bertanya kepada Pak Rungkat, lu kenapa sih Kat ngasih tarif, ngajarin sholat? Itu nggak baik, kita harus ikhlas. Lalu Pak Rungkat bilang, iya maaf Pak Haji. Habis saya nggak tahu lagi mau cari uang di mana. Hari ini aja hampir nggak buka puasa karena nggak ada uang. Mendengar itu Pak Haji pun kaget, lu kalau nggak ada pakai buka puasa, mestinya bilang ke gue, ya udah mulai besok lu buka puasanya di rumah gue. Tapi dengan syarat, jangan mintain Topan uang. Kalau lu ngajarin sholat, Pak Rungkat pun tersenyum dan berkata, siap Pak Haji. Pokoknya kalau Topan belajar sholat, gue gratisin. Dan Pak Haji pun mengatakan, nah gitu dong. Oke guys, sekian dulu cerita mengarang atau cerita. Ngasalnya ya, ingat ya guys. Ini cerita ngasal, bukan spoiler. Cerita aslinya tetap di channel .design yang tayang setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Ingat tetap puasa. Jangan pada mokel. Selamat malam dan sampai jumpa, dadah.